Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Fitri Salsabila, NIM 18120303052, Prodi PGSD semester 6 Universitas Evarina. Yang pertama, bagaimana cara membangun saluran distribusi dan apa jenis-jenis dari saluran distribusi? Cara membangun saluran distribusi adalah dengan cara menjalin kerjasama dengan para penjual langsung, broken atau distributor, seperti agen dan broken melalui pedagang besar ataupun pedagang kecil. Agar terciptanya saluran distribusi dengan baik, dibutuhkan kerjasama dan saling kepercayaan, memberikan reward terhadap penjual, serta dapat memberikan edukasi kepada pengecer seperti brosur dan produk. Jenis saluran distribusi terbagi atas 5, yaitu yang pertama ada distribusi dari produsen ke konsumen, yang kedua distribusi dari produsen ke pengecer ke konsumen, yang ketiga distribusi dari produsen ke pedagang besar ke pengecer ke konsumen, yang keempat distribusi dari produsen ke agen, ke pengecer, dan ke konsumen, dan yang terakhir produsen ke agen, ke pedagang besar, ke pengecer, dan ke konsumen. Soal yang kedua, bagaimana reforma agraria dan perwujudan kedaulatan pangan. Nah, jadi reforma agraria adalah penataan ulang susunan kepemilikan penguasaan agraria khususnya tanah. Tujuannya adalah untuk mengubah susunan masyarakat warisan style feodalisme dan kolonialisme menjadi susunan masyarakat yang adil dan merata. Perwujudan kedaulatan pangan mensyaratkan adanya kondisi agraria dan pengelolaan kekayaan alam, terutama tanah dan hutan, yang berkeadilan dan berkelanjutan, serta dengan upaya menata ulang pedesaan sehingga lebih demokratis dan mengutamakan kepentingan desa sebagai kawasan utama pertanian dan petani sebagai rakyat desa yang berperan pokok dalam menyediakan aneka sumber daya bagi tercapainya kedaulatan pangan. Soal yang ketiga yaitu upaya guru sebagai upaya pembangunan karakter bangsa atau national character building, yaitu karakter bangsa Indonesia adalah mengembangkan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga yang demokratis serta bertanggung jawab. Nah, selanjutnya guru dapat menerapkan beberapa upaya, yaitu misalnya yang pertama, menjadi contoh bagi siswa. Yang kedua, menjadi apresiator. Yang ketiga, mengajarkan nilai dan moral kepada setiap pelajaran. Yang keempat, bersikap jujur, terbuka pada kesalahan. Yang kelima, mengajarkan sopan santun. Yang keenam, memberikan kesempatan siswa menjadi pemimpin. Dan yang ketujuh, berbagi pengalaman inspiratif. Soal nomor 4 yaitu, agar sekolah bisa berjalan secara optimal, sekolah perlu diberikan kepercayaan dan wewenang, serta kesempatan untuk mengelola sendiri potensi dirinya sesuai kondisi-kondisi objektif di dalamnya dan sejalan dengan kebijakan pemerintah mengenai pendidikan nasional dan desentralisasi pendidikan. Jelaskan. Desentralisasi merupakan suatu istilah yang secara etimologis merupakan bahasa Latin yang terdiri dari kata de berarti lepas dan centrum yang berarti pusat, sehingga bila diartikan desentralisasi berarti melepaskan diri dari pusat. Maksud pengertian tersebut bukan berarti daerah dapat berdiri sendiri melepaskan diri dari ikatan negara, tetapi dari sudut ketatanegaraan, desentralisasi berarti pelimpahan kekuasaan pemerintah dari pemerintah pusat kepada daerah-daerah untuk mengurus rumah tangganya sendiri. Dengan kata lain, daerah diberikan otonomi untuk menjadi daerah otonom.
Terkait dengan pengertian desentralisasi tersebut, Logeman mengemukakan desentralisasi berarti adanya kekuasaan bertindak merdeka yang diberikan kepada satu satuan kenegaraan yang memerintah sendiri daerahnya itu, yaitu kekuasaan yang berdasarkan inisiatif sendiri yang disebut otonomi. Soal yang kelima, apa sajakah macam-macam media pembelajaran IPS? Nah, untuk media pembelajaran IPS terbagi atas dua macam. Yang pertama, media yang tidak dapat diproyeksikan dan media yang dapat diproyeksikan. Untuk yang pertama, media yang tidak dapat diproyeksikan terbagi atas tiga. Yang pertama, gambar diam atau still picture. Yang kedua, bahan-bahan grafis atau grafik material. Yang ketiga, model dan realita. Yang kedua itu ada media visual yang diproyeksikan, terbagi atas 4 macam. Yang pertama, media proyeksi yang tidak bergerak, yaitu slide, film strip, overhead, projector, micro projection. Yang kedua ada media proyeksi yang bergerak, yaitu film, film loop, TV, radio, dan tape recorder. Yang ketiga itu ada media audio, yaitu misalnya radio pendidikan dan rekaman pendidikan. Yang keempat, sistem multimedia. Demikian jawaban pembelajaran IPS kelas lanjut dari saya. Lebih dan kurangnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.